Kita bersyukur daerah NTT adalah daerah yang sangat-sangat dekat sama STEMI, karena berpuluh tahun yang lalu, waktu tim STEMI selalu datang setiap tahun, pasti disambut baik oleh Kemit di semua kabupaten dan kecamatan-kecamatan dan desa-desa. Karena kami suka nginap di rumah pendeta-pendeta. Puji Tuhan. Saya membawa tim keliling TTS ada 7 tahun dan sudah 8 sampai 9 tahun belum kunjungi TTS lagi karena saya ke tempat yang lain. Ke semua tempat sampai ke pelosok, kami tengah malam tiba ketok pintu, numpang nginap. Langsung pintu dibukakan dan kami bisa nginap dan dikasih makan. Puji Tuhan. Mari kita tepuk tangan untuk seru Gemit. Hari ini saya akan membicarakan tema tentang reproduksi yang nanti dihubungkan dengan peperangan. Mari kita melihat di dalam kitab Kejadian di pasal yang pertama, saya akan menggabungkan tema ini dengan amanat agung. Kejadian pasal yang pertama di ayat yang ke-22 saya akan bacakan. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Tuhan memberkati, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, atau jadilah buah, atau hasilkan keturunan. Ayat ke-28, kepada manusia Tuhan memberkati. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Satu lagi kita lihat di amanat agung Matius pasal yang terakhir dari ayat ke-18. Matius pasal yang terakhir di ayat ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam kitab Kejadian kita menemukan pertama kali keluar kata memberkati, yaitu Tuhan memberkati binatang. Saat keluar kata memberkati, konteksnya adalah perintah untuk berkembang biak. Tema ini akan menjadi pola penting di dalam seluruh kitab suci. Kepada binatang, Tuhan berkata, Tuhan memberkati, Tuhan perintahkan untuk berkembang biak. Tuhan menciptakan tumbuhan. Tumbuhan Tuhan kasih daya reproduksi. Maka 3 jenis tumbuhan yang disebut dalam kitab Kejadian, tumbuhan yang bertunas. Itu adalah reproduksi. Semua tumbuhan akan keluar tunas, berarti menghasilkan sesuatu yang baru sehingga tidak punah. Sebelum tumbuhan itu mati, tunas harus dihasilkan. Lalu kalau muncul lagi tema tumbuhan yang kedua, Tuhan tanamkan benih reproduksi, yaitu biji. Tunas, lalu biji. Biji untuk reproduksi berikutnya. Lalu jenis yang ketiga, buah yang berbiji. Ada yang dinikmati oleh manusia, yaitu buah. Tumbuhan dimakan oleh manusia, tetapi harus ada reproduksi. Ada tunas, ada keluar biji, ada keluar buah dan biji. Itu untuk tumbuhan. Tetapi kalimat memberkati tidak keluar kepada tumbuhan, keluarnya kepada binatang. Binatang berkembang biak, lalu kata memberkati keluar kali kedua kepada manusia untuk beranak cucu. Yang binatang ada jantan, ada betina. Yang manusia ada laki-laki, ada perempuan. Dari halaman pertama, Alkitab sudah melawan konsep homo atau LGBT. Jantan harus sama betinanya. Lalu yang laki-laki harus sama yang wanita,
supaya bisa bertambah banyak. Perhatikan nanti kali ketiga waktu kata memberkati muncul Tuhan memberkati hari yang ketujuh. Dari 3 jenis memberkati kita menemukan ada rahasia yang sangat penting. Memberkati muncul 2 kali di dalam tema amanat reproduksi. Berkembang biak kepada binatang, lalu beranak cucu kepada manusia. Lalu Tuhan memberkati hari yang ketujuh. Maka peranan ibadah, peranan gereja sangat-sangat penting untuk mengisi kebutuhan dahaga rohani jemaat supaya nanti bisa reproduksi. Semua tumbuhan memerlukan air. Tumbuhan itu ditanam di atas tanah. Dan tumbuhan yang berakar di dalam tanah akan mencari-cari air untuk kebutuhan hidupnya. Tanah perlu disuburkan dengan ada mata air. Tubuh kita dicipta dari debu tanah, maka kita perlu minum air yang banyak. Tetapi kita juga perlu air yang hidup untuk menyegarkan kita, sekaligus untuk kita bisa menghasilkan buah dan menghasilkan yang namanya benih yang di depan kita. Nah, kita kembali beranak cucu, kita kembali perintah Tuhan di Taman Eden. Berarti dari halaman awal kitab Kejadian, Tuhan sudah memberikan mandat untuk pergi. Pergi, kau beranak cucu, kau penuhi bumi. Bumi harus dipenuhi, bukan berarti setiap meter harus ada manusia yang berdiri di situ. Penuhi bumi artinya supaya seluruh bumi mengerti siapakah Tuhan melalui ciptaan Tuhan, yaitu manusia. Tuhan menjadikan manusia menurut gambar rupa Tuhan. Tetapi gambar rupa Tuhan ini harus diserakkan, harus mengisi seluruh bumi untuk menyatakan Tuhan ada di situ. Saudara perhatikan, saya kasih contoh sederhana. Di Indonesia kita memiliki presiden. Presiden menguasai seluruh Indonesia, tapi Pak Presiden tidak pernah kunjungi seluruh kampung, seluruh kota di seluruh Indonesia. Tetapi bagaimana saya tahu daerah sini adalah Indonesia? Maka di kantor-kantor pemerintah atau kantor-kantor sekolah kah, kepsek kah, ruang guru kah, dipasang fotonya Pak Presiden sama Pak Wakil Presiden. Meskipun mereka tidak hadir, tapi gambar itu menyatakan wilayah ini di bawah kekuasaan dia. Di dalam zaman dulu, di dalam peperangan, bangsa A melawan bangsa B, lalu bangsa B ditaklukkan, maka nanti patung raja dari bangsa A yang menang, raja itu dibuat patungnya, ditaruh di persimpangan-persimpangan jalan di pusat-pusat kota untuk menyatakan, kau tiba di daerah ini, rajanya sudah raja yang baru, lihat patung rajanya sudah raja yang baru. Jadi kehadiran patung raja mewakili kehadiran dari raja, dan daerah ini ada patung raja itu, berarti daerah ini dikuasai oleh raja itu. Jadi waktu Tuhan memerintahkan bahwa manusia harus pergi memenuhi bumi, artinya di mana saja nanti di seluruh daratan bumi ada perwakilan-perwakilan manusia yang adalah gambar rupa Allah yang harus mencerminkan Tuhan, sehingga seluruh bumi akan menyaksikan Tuhan bertata di atas bumi. Tetapi setelah manusia berdosa, maka seluruh bumi diisi oleh gambar rupa Allah yang sudah rusak, yang sudah terkontaminasi, sehingga seluruh bumi penuh kejahatan. Itu kata Tuhan di dalam zaman Nabi Nuh. Seluruh bumi kecenderungan hatinya berbuat jahat. Manusia terus beranak cucu, tetapi apa yang dihasilkan adalah anak-anak kegelapan. Dan itu terus mengisi bumi sampai kepada zaman Nabi Nuh. Seluruh bumi sudah penuh dengan kerusakan, dan Tuhan bersihkan ulang. Dan Tuhan perintahkan lagi kepada Nuh untuk beranak cucu. Seolah-olah Tuhan set kembali, Tuhan ulang kembali perintah yang sama yang pernah dikatakan kepada Adam. Sekarang Tuhan katakan kepada Nabi Nuh,
Tetapi generasi mendatang apakah lebih baik? Jawabannya tidak. Karena nanti dosa terus akan mengisi seluruh bumi melalui seluruh keturunan manusia yang keluar dari zaman air bah, khususnya nanti dari keturunan Ham yang akan menghasilkan keturunan mendatang yang sangat-sangat melawan Tuhan. Maka nanti sampai akhirnya waktu Yesus datang kali kedua, itu pembersihan sekali lagi secara total, dan itulah pembersihan secara final. Dan saat itu tidak ada lagi kesempatan. Nah, sekarang kita kembali, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, amanat reproduksi untuk menghasilkan keturunan yang dihasilkan adalah semua yang jahat, karena orang-orang jahat yang mengisi bumi, dan Tuhan bersedih melihat semua itu. Maka Tuhan memunculkan nabi-nabi untuk menegur semua manusia, kembali kepada penciptamu, kembali kepada Allah yang sejati. Mengapa kau simpan ilahmu? Mengapa kau buat ilahmu yang sudah Tuhan permalukan? Tuhan sudah mempermalukan semua dewa-dewa di Mesir. Mengapa kau hidupkan kembali lembu emas? Mengapa ada lembu emas di padang gurun? Bukankah engkau menyaksikan tula demi tula Tuhan sudah permalukan semua dewa Mesir? Dan seluruh sejarah Israel di masa perjanjian lama terus menyimpan berhala. Maka nabi-nabi dimunculkan untuk mengingatkan semua manusia, kau adalah gambar rupa Allah. Kau harus mencerminkan Tuhan. Apa yang kau sembah, kau akan mencerminkan Dia. Kalau kau sembah berhala, kau mencerminkan lembumu. Kau sembah kucing, kau akan menyatakan kucing di dalam kehadiran dirimu. Kau menyembah Tuhan yang sejati, kemana saja kau mencerminkan Tuhan di dalam dirimu. Oleh sebab itu di dalam perjanjian baru, Paulus menulis kita seperti surat Kristus. Kita seperti surat yang dibawa-bawa dan yang dibacakan. Dan kita seperti aroma parfum. Aroma yang memancarkan keharuman Kristus di dalam diri setiap kita. Maka kita lihat amanat reproduksi di dalam perjanjian lama akhirnya diisi dengan semua kebauan. Bau yang mematikan karena dunia penuh dengan calon-calon mayat yang akan menuju kepada kematian. Tetapi sampai kepada perjanjian baru menarik, Yesus memberikan amanat reproduksi. Di dalam Injil Matius kurang jelas. Di dalam kitab Lukas muncul kalimat, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus memberkati mereka. Amanat agung keluar dari mulut Tuhan Yesus saat Yesus mau meninggalkan dunia ini dan akan pergi ke sorga. Lukas mencatat, Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Jadi kita menemukan berkat Tuhan di Taman Eden kepada binatang, tema reproduksi. Berkat Tuhan kepada manusia di Taman Eden, beranak cucu. Berkat Tuhan Yesus sebelum meninggalkan dunia ini, karena misi sudah selesai. Yesus memberkati para murid yang akan bereproduksi. Barang siapa yang sedang pergi pelayanan membawa jiwa, menghantar Injil keselamatan, kita berangkat dalam rangka kita diutus dan diberkati. Amin. Tetapi berapa banyak orang yang mau menerima berkat di dalam pengutusan? Kebanyakan orang sudah stay di gereja masing-masing, semua sudah tenang, semua sudah nyaman, gaji sudah cukup, lalu relasi sama jemaat sudah begitu akrab, dan jemaat yang datang terus stabil, dan kita terus berpuas. Seluruh Kabupaten Tetes saya, hampir semua kecamatan, saya sudah injakkan kaki. Dan di seluruh Tetes ada kecamatan yang hampir seluruh kecamatan sudah berubah imannya menjadi non-Kristen. Saya bawa tim, saya lepaskan tim, saya kirim tim sampai ke ujung. Dan bersyukur tim dari STEMI yang ada di sini. Mereka adalah orang-orang yang sudah menginjakkan kaki di puluhan tahun yang lalu ke tempat-tempat yang sulit. Di sini ada orang yang namanya Stephen Chung, saya pernah kirim dia ke Anfoang. Kirim dia ke Anfoang, lalu tidak bisa komunikasi selama 5 hari. Tiba-tiba keluarnya sudah ke Geva dia. Saya sudah sampai ke Siumolo, Fatuleo Barat, dan tinggal di situ lalu layani siswa di situ, itu sudah perbatasan dengan Anfoang.
masuk ke Anfoang, itu kayak masuk ke neraka, saudara ya. Zaman dulu itu hancur luar biasa. Belum ada jalan tembus dari Takari. Saya sudah taruh tim menuju ke Tobu, ke Fatum Nasi. Saya sendiri sudah pernah pergi ke Santian. Dan waktu saya dikatakan, Bapak ke sana hati-hati. Itu semua penjahat-penjahat ada di situ. Dan waktu saya pergi, dari kejauhan saya melihat bukit batu yang tinggi sekali. Di dekat bukit batu itu ada satu sekolah. Dan jauhnya minta ampun. Dan sepanjang perjalanan saya lihat penduduk di situ. Lalu bagaimana saya masuk ke situ. Lalu Tuhan kasih bijaksana. Pokoknya semua orang yang saya ketemu, saya sambut mereka. Shalom Bapak, Shalom Ibu, Shalom. Dengan harapan kalau ada maling penjahat yang buntuti saya, dia akan kaget. Kok saya kenal semua penduduk. Akhirnya dengan cara seperti ini, saya bisa masuk ke semua kecamatan yang jauh-jauh. Di sini ada Ibu Susi, suaminya 10 tahun lebih yang lalu. Saya kirim dia di Boking, saya turunkan dia dari persimpangan Kie yang bisa tembus ke Konfatu. Waktu itu jalannya hancurnya luar biasa. Dan saya lepaskan dia di situ dengan ojek yang ikut dia nginap sampai ke Boking. Zaman dulu kalau bisa ke Boking, dianggap hebat luar biasa. Sekarang sudah enak. Dari Kualin, kalau terus ke Konfatu, terus ke Boking. Kualin kalau belok ke Kolbano, Kotolin, Nunkolo ke Boking. Itu semua sudah enak, saudara. Saya sudah kunjungi semua, saudara. Saudara sebutkan TTS di mana saja, saya tahu jalan menuju ke sana. Puji Tuhan, maka tadi di awal saya katakan, orang-orang di TTS di daerah Pulau Timur sangat dekat sama STEMI. Dan kita kemana-mana disambut tidur di rumah-rumah penduduk, di rumah-rumah hamba Tuhan. Puji Tuhan. Dan sekarang kita kembali di perjanjian baru. Sebelum Yesus tinggalkan dunia ini, Yesus mengangkat tangan, lalu memberkati, dan Yesus memberikan amanat reproduksi yang sangat penting untuk sekali lagi pergi. Jikalau dia perjanjian lama, kau harus menaklukkan seluruh dunia ciptaan. Yang ada di langit, burung-burung. Yang ada di air, ikan. Yang ada di darat, itu binatang-binatang darat. Kau harus berkuasa atasnya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia menguasai manusia, maka muncullah perang manusia melawan manusia. Sampai kepada perjanjian baru kita melihat Paulus sangat mengerti, yaitu kita berperang. Berperang melawan siapa? Menaklukkan pikiran-pikiran yang sudah melawan kepada Kristus, taklukkan mereka, lalu bawa kembali kepada Kristus. Jadi di perjanjian lama bumi diisi dengan orang jahat. Di perjanjian baru pergi taklukkan orang jahat. Bawa mereka kembali kepada Kristus. Kenapa bawa kembali kepada Kristus? Gambar rupa Tuhan setelah manusia jatuh sudah rusak. Lalu kita sekarang diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi kita kembali serupa untuk menyerupai gambar anaknya, yang adalah gambar Allah yang tidak terlihat itu. Jadi Kristus adalah contoh teladan, dan Kristus adalah gembala yang sejati, yang kita diutus untuk membawa semua kepada Sang Gembala jiwa. Karena setelah bergabung dengan Kristus, barulah ada kemungkinan pokok anggur keluar dari ranting-ranting itu nanti buah-buah. Karena ranting harus nempel sama pokok yang sejati, baru keluar buah. Terakhir saya kasih ilustrasi pohon yang ada di NTT. Pohon itu pertama kali saya ketemu, saya dari Sulamu untuk menuju ke Fatuleo Barat, langgar kali zaman dulu sampai hampir 10 lebih. Dan di tengah-tengah kegelapan kami berjalan, debu, semua celana sudah berubah warna, rambut berubah warna. Keramas perlu 2 kali. Maka saya kagum sama pelayan-pelayan di TTS atau di NTT. Ini mereka menghadapi medan yang begitu mengerikan di zaman dulu. Karena bisa pergi, belum tentu bisa pulang. Ban bisa bocor, lalu rantai motor bisa lepas. Di tengah-tengah jalan begitu gelap dan harus bawa senter. Bisa hujan, harus bawa jas hujan. Ini pelayanan yang sangat berat. Dan waktu saya menuju sampai ke tempat yang jauh, saya berhenti sejenak. Saya lihat satu pohon dan di sebelahnya ada pohon yang sama. Dan itu menggugah saya.
Karena pohon itu sudah tidak ada daun, daunnya sudah rontok semua, tetapi seluruh pohon murni isi buah. Saya belum pernah melihat pohon seperti ini. Dulu di daerah Sumba saya melihat satu pohon, saya kaget. Tapi itu bukan pohon. Itu adalah batang pinang yang dicolokkan di rumah-rumah penduduk, lalu diikat jagung-jagung. Karena masa paceklik, seluruh tanah tidak bisa menghasilkan, mereka gantung jagung-jagung sampai kering. Nanti kalau makan, mereka tumbuk. Yang kasar, mereka masak sama nasi. Itulah nasi jagung. Yang sudah halus, mereka nanti buat kue. Dari jauh saya lihat, pohon apa ini? Seluruh batang kok buah semua. Begitu dekat, ternyata itu jagung. Nah, di NTT, saya menemukan di pelosok ada pohon. Lalu saya tanya penduduk, pohon apakah itu? Itulah pohon gebang. Pohon gebang akan berbuah lebat luar biasa sebelum menuju akhir hidupnya. Jadi jikalau pohon gebang ini hidupnya sisa berapa hari atau berapa minggu, di hari terakhir dia keluarkan semua buahnya. Waktu daunnya sudah rontok, dia keluarkan semua buah. Itu sangat menggugah saya. Saya berdiri di bawah pohon itu. Saya foto pohon itu. Tuhan, kenapa yang ini tidak terjadi pada manusia? Manusia yang melayani Tuhan, berbuah lebatnya selalu pada masa muda. Pada masa tua, semua pelayanan mulai dikosongkan. Saya sudah tua, nggak bisa. Pensiun gitu kan. Makin tua, makin menuju kematian. Buahnya makin jarang dan makin longgar. Tapi kenapa pohon ini sudah daunnya hampir tidak ada? Kok semua penuh dengan buah? Di situ Tuhan ingatkan, kita makin menuju akhir. Buah harus dikeluarkan semaksimal mungkin. Sampai seluruh sudah keluar, barulah mati pohon itu. Biar kita yang ada di sini, yang mungkin sudah berumur, ingat, jangan kalah sama pohon itu. Amin. Dan di sini ada yang sudah tua, yang adalah pohon gebang itu. Dan nanti sesi berikutnya, beliau akan isi, saudara. Di masa tua dia terus keluarkan buah yang begitu banyak. Dia adalah contoh teladan, dialah pendeta Stephen Tong. Dan bagi saya, dialah pohon gebang yang sejati. Amin. Jikalau pohon gebang keluarkan buah yang begitu banyak, tetapi buah yang dihasilkan, itu kalau buah yang sudah terlalu matang itu jadi racun. Batangnya bisa dipakai, akarnya bisa jadi obat. Itu pohon yang luar biasa. Tetapi pelayanan manusia yang hasilkan buah lebih berharga daripada pohon gebang. Karena satu jiwa dimenangkan, seluruh generasi mendatang ada hari depan. Kita bersyukur TTS sekali lagi dikunjungi oleh Pak Stephen Tong. Dan di TTS semua pelayan-pelayan Tuhan, saya kagum luar biasa. Karena apa yang kami kerjakan di kota, kami kalah sama orang-orang yang ada di pedalaman. Sebelum jalan aspal tembus ke Boking, sudah ada hamba Tuhan dari Gemit yang dikirim ke Boking. Sebelum Konfatu sudah dibuat jalannya bagus. Dulu masih pengerasan, jalan berbatu-batu, mobil punya ban bisa pecah meledak di tengah-tengah. Tetapi hamba Tuhan sudah sampai ke sana, ada yang jalan kaki. Saya bersyukur di gunung-gunung yang tinggi, ada gereja Gemit di situ. Dan saya bersyukur lagi pernah di tengah malam saya ada di pedalaman yang begitu dalam. Saya ketemu ada serombongan orang pulang dengan baju yang agak bagus. Saya pikir pesta pernikahan. Saya tanya, dari mana ibu-ibu dan bapak-bapak? Kami baru pulang dari doa. Pulang doa jalan kaki malam-malam. Lalu bawa senter. Kalau di kota jangan harap saudara ya. Kalau tidak dijemput tidak datang. Ada mobil pun tidak datang. Di daerah pedalaman mereka jalan kaki. Bawa senter. Satu bapak saya ketemu di kali di sungai yang kering. Saya sambil jalan untuk seberang. Karena naik mobil takutnya mobil hancur karena batu-batu banyak. Di tengah kejauhan saya lihat ada satu lampu yang gerak-gerak. Saya juga senter ke dia. Dia juga senter ke saya. Wah, ini sama-sama penasaran siapa ini, kawankah atau lawan. Makin dekat, dia keluarkan golok, saudara.
Dia kira kami perampok. Lalu setelah dia keluarkan golok, dia lihat kami, "Pak, selamat malam Pak, kami dari STEMI." Oh puji Tuhan, dia sarungkan pedangnya saudara ya. Setelah itu saya tanya, "Bapak dari mana?" "Saya baru dari gereja. Kami ada acara." "Jadi kalau ada acara Bapak ke sana?" "Iya, saya kalau ada acara saya jalan kaki ke sana dan pulang seperti ini." "Pak, saya mau ke satu desa di sana. Bapak ke arah mana?" "Oh, saya sama arahnya." Lalu kami jalan bersama-sama dengan dia, saudara. Lalu saya tanya, Bapak namanya siapa?" "Nama saya Mesias." Saya senang saudara ya. Saya didampingi Mesias. Orang NTT ada yang namanya Mesias. Wah saya dihibur saudara ya. Nama saya Mesias. Nggak tahu Bapak itu masih hidup tidak. Hanya kami jalan bersama, lalu sampai ke kampungnya, kami berpisah, diiringi suara anjing yang menggonggong-gonggong kami, lalu kami masih tembus sampai ke daerah pelosok. Di situ Tuhan membuat saya terharu melihat orang-orang di pedalaman yang belajar firman, bersekutu, melewati perjalanan begitu jauh, dan mereka begitu semangat. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan sudah memakai begitu banyak hamba Tuhan di NTT. Khususnya di Kabupaten TTS dengan 32 kecamatan di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang rawan, Tuhan sudah kirim hamba Tuhan. Baik ketua-ketua klasis yang terus-menerus mengunjungi tempat-tempat yang jauh dengan sepeda motor, bahkan ada yang harus jalan kaki menempuh tempat yang tidak bisa dilalui oleh motor. Tuhan sudah memakai gembala-gembala untuk menggembalakan kawanan domba-domba Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Biar hari ini Tuhan juga kuatkan kami melalui kehadiran Pak Siwantong yang adalah pohon gebang yang sejati di masa tua sebelum berakhir hidup, terus menghasilkan buah yang begitu banyak. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.